Dunia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Sistem Tanaman Ganda kelas B akan mempresentasikan materi kami yaitu mengenai pentingnya siklus panen dalam sistem tanaman ganda. Untuk anggota sendiri, saya sendiri kan Iksan Satria Dwi Nugroho NIM 125, kemudian ada teman saya Nurul Nur Latifah NIM 126, kemudian ada Alfian Oktavial di NIM 127 dan juga Hana Atkia NIM 128. Untuk yang selanjutnya yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu untuk yang pertama ada pentingnya siklus panen dalam sistem tanaman ganda, kemudian ada pemilihan tanaman dalam sistem tanaman ganda, ada populasi dan juga geometri tanaman, kemudian yang terakhir ada pola tanam dan juga indeks tanaman dalam sistem tanaman ganda. Untuk pokok bahasan yang pertama akan kita terangkan mengenai pentingnya siklus panen dalam sistem tanaman ganda. Jadi untuk tujuannya sendiri itu untuk mendapatkan hasil panen lebih dari satu kali dari beberapa jenis tanaman pada sebidang tanah yang sama dalam satu tahun. Kemudian poin-poinnya ini ada mengurangi risiko gagal panen. Untuk mendapatkan total output dalam arti nilai ekonomis yang tinggi, kemudian ada sistem tanaman ganda di dataran rendah yaitu berupa palawija atau padi. Jadi kaitannya pentingnya siklus panen itu berkaitan dengan siklus penanaman sebenarnya, berkaitan erat dengan penanaman. Jadi nanti untuk palawija sendiri itu nanti kita contohkan, misal di tumpang sari antara kacang tanah dan juga jagung, itu untuk siklus panennya kita bisa pilih antara panen baby corn kemudian atau panen jagung konsumsi biasa atau nanti jagung kering. Jadi nanti kita tentukan berdasarkan nanti siklus panennya mau seperti apa. Kemudian untuk yang sistem tanaman ganda di dataran tinggi itu seperti tanaman-tanaman hortikultura itu bisa kita kelola sistem siklus panennya yaitu dengan sistem setiap hari panen atau 2 hari panen atau 3 hari panen seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada pemilihan jenis tanaman sistem tanam ganda. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan itu ada periode pertumbuhan, itu tidak sama bila umur tanaman sama. Kemudian fase pertumbuhannya berbeda, kemudian ada perbedaan arsitektur kanopi atau tajuk dan tinggi tanaman, kemudian tidak memiliki hama dan penyakit yang sama, tidak mengeluarkan alelopati, dan pada satu musim membudidayakan legum. Nah, di samping pemilihan jenis tanaman ini, ada juga persyaratan tanaman yang menjadi alternatif pilihan dalam sistem multiple cropping. Yang pertama, harus dapat menambah atau mempertahankan kesuburan tanah. Jenis tanaman yang dalam kondisi kesuburan tanah yang rendah sampai sedang dapat memberikan produksi optimal, bukan jenis tanaman yang banyak menyerap hara tanah. Kemudian bersifat komplementer atau melengkapi dan suplementer atau menambah satu dengan yang lainnya, baik dalam hal unsur hara maupun sinar matahari. Kemudian yang ketiga, nilai ekonomisnya tinggi, yaitu laku di pasaran dan mempunyai nilai kompetitif yang tinggi. Di samping itu juga jenis tanaman yang dipilih adalah yang dibutuhkan masyarakat pada setiap saat. Yang keempat, teknik budidaya diterapkan sederhana sehingga dapat menggunakan tenaga kerja yang efisien. Kemudian yang terakhir diharapkan jenis tanaman yang tidak merugikan itu lebih baik ditinjau dari aspek morfologi maupun fisiologinya. Kemudian ada populasi dan geometri tanaman. Populasi yaitu adalah jumlah tanaman persatuan luasan tertentu yang diperuntukkan satu tanaman. Kemudian ada geometri yaitu pola sebaran tanaman dalam suatu luasan atau bentuk luasan yang diperuntukkan satu tanaman. Kemudian ada indeks pertanaman atau IP, yaitu adalah rata-rata masa tanam dan panen dalam satu tahun pada lahan yang sama. Kemudian ada potensi peningkatan IP di setiap wilayah dapat dilakukan melalui optimalisasi lahan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, air, iklim, tanah, dan unsur hara secara terpadu, serta melalui pola tanam, baik padi maupun tanaman pangan lainnya.
berikut adalah rumus IP, yaitu sama dengan sigma NI sama dengan 1 HI per A kali 100%. Selanjutnya, ada pola tanam dan indeks tanaman dalam sistem tanaman ganda. Ada 6 pola tanam. Yang pertama yaitu tanaman sela atau interkultur, yaitu tanaman semusim atau setahun yang ditanam di antara tanaman tahunan dengan barisan yang lurus. Yang kedua, tanaman beruntun atau sequential planting, yaitu menanam tanaman sesegera mungkin setelah tanaman yang dulu dipanen pada sebidang lahan yang sama. Yang ketiga yaitu tanaman sisipan atau relay planting, yaitu penyisipan tanaman dalam bentuk penanaman benih di antara tanaman lama yang sudah berbunga atau setengah umur. Selanjutnya, yang keempat yaitu tanaman campuran atau mixed cropping, yaitu penanaman 2 jenis tanaman atau lebih ditanam serentak dan tidak membentuk barisan yang teratur. Yang kelima, tumpang sari beda umur atau interplanting. Tanaman berumur lebih genjah berbaris di antara jenis tanaman lain yang berumur lebih dalam pada sebidang lahan yang sama. Dan yang terakhir adalah tumpang sari seumur atau intercropping, yaitu 2 jenis tanaman seumur atau lebih ditanam serentak dan membentuk barisan yang lurus. Ya, untuk materi yang kita presentasikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa siklus panen dalam sistem tanaman ganda ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan hasil panen lebih dari 1 kali dari beberapa jenis tanaman pada sebidang tanah yang sama dalam 1 tahun. Di mana tujuannya juga untuk mengurangi resiko gagal panen, mendapatkan total output dalam arti nilai ekonomis yang tinggi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 11. Mungkin dari rekan-rekan apabila ingin bertanya ataupun menyampaikan pendapat bisa melalui kolom komentar di bawah dan akan kita respon dari masing-masing kita. Seperti itu, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.